Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Dwi Lestari dari kelas 11 2020 dengan NIM 11210368. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai zahir akutini dengan materi yaitu penginputan kas dan bank, lalu penginputan data pembelian. Nah, yang pertama kita akan menginput area kas dan bank. Caranya seperti ini. Tinggal diklik aja, kemudian di sini ada kas keluar, kas masuk, silakan disesuaikan. Sekarang kita akan input area kas masuk dulu. Oke, kita klik baru. Nah, kemudian untuk pengisian yang pertama yang akan saya isi yaitu adalah penginputan untuk dengan akun kas bank. Karena jalan ceritanya untuk yang pertama ini untuk pemasukannya itu pendapatannya dari bunga bank. Makanya di sini akun kasnya bank, kemudian darinya itu kita pilih dari data list yang sudah kita punya dengan datanya yaitu bank. Kita oke. Kemudian di sini ada cek nomor, itu silakan dimasukkan jika memang ada nomornya yang sesuai. Tapi kalau tidak ada, dimasukkan dengan nomor sesuai dari aplikasi daerah juga gak apa-apa. Tanggal pemasukan itu tanggal 2 Januari 2019. Oke, kemudian di sini memonya atau keterangan itu adalah penerimaan bunga bank. Kemudian di sini area kode kita klik. Jadi kita cari di sini untuk penerimaan bunga bank. Silakan sesuaikan untuk nama akun. Oke, sudah dapatkan bunga bank. Sudah kita pilih oke. Selanjutnya di sini dinilai, silakan diklik, kita masukkan berapa nilai yang kita dapatkan, yaitu 250 sampai 23. Itu 250.000. Kalau sudah di area sebesar jangan lupa diklik. Nanti dia biar muncul data angkanya sama. Kemudian di sini ada keterangan Rp250.000. Kalau sudah sesuai kita tinggal pilih rekam. Nah, kemudian kita tinggal import lagi untuk data yang berikutnya. Kebetulan untuk yang kedua itu dari kas. Kenapa kas? Karena yang berikutnya ini pemasukannya itu didapat dari pembayaran sewa ruko. Makanya itu darinya itu kita klik, kita cari. Nah, datanya yaitu dari data customer yang membayar sewa untuk ruko. Kemudian kita pilih oke. Kemudian tetap sama nomor cek silakan sesuaikan kalau memang ada. Kemudian ini tanggalnya itu tanggal 15 1/2019. Kemudian di sini penerimaan, memonya sewa ruko boleh, terserah sih untuk nama memo, yang penting kita tahu aja nanti apa. Penerimaan sewa ruko, kemudian di sini kodenya jangan lupa kita cari. Berarti ini untuk sewa ruko. Sesuaikan aja untuk nama akunnya sih. Cari ini sewa, kemudian kita pilih oke. Nah, di sini nilainya tetap sama, dimasukkan berapa sih jumlah dia bayar. Nah, kalau ini Rp500.000. Kalau sudah sebesar jangan lupa diklik, kita cek Rp500.000. Kalau sudah tinggal pilih rekam. Nah, selanjutnya kita pilih data untuk menutup ini, nanti dia akan masuk. Data yang pertama penyewaan ruko, yang kedua itu adalah data bank. Nah, ini kalau kita mau cek untuk jurnal vouchernya gimana ini. Dia akan tampil. Ya, ini dimana di sini ada bank, mendapatkan bunganya, begitupun yang penerimaan sewa ruko sama. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan menginput bagaimana cara menginput kas keluar. Nah, cara itu sama seperti menginput kas masuk. Kita tinggal pilih baru, kemudian nanti di sini sama bagaimana mau bank atau kas dulu. Nah, kalau kebetulan ini kas keluar, yang pertama yaitu dari bank, karena kasusnya saya akan membayar gaji karyawan saya dengan cara mentransfer lewat bank.
Nah, penerimanya yaitu siapa yang akan kita transfer. Nah, yang pertama yaitu karyawan. Bisa pilih oke. Oke, kodenya tinggal disesuaikan. Kemudian tanggal pembayaran gajinya itu tanggal 28 bulan 1 2019. Selanjutnya di sini pengeluaran gaji. Setiawan, di sini kodenya kita klik, kita cari. Berarti ini silakan sesuaikan sih untuk nama akunnya apa yang sesuai. Tidak apa, tulis dan di sini list tinggal dimasukkan berapa nominal yang mau kita masukkan. Oke, kita benar cek juta rupiah. Kalau sudah masih kita oke, rekam. Selanjutnya kalau ada data lagi ya silakan dimasukkan. Nah, kalau ini Indonesia itu dari kas, karena saya akan membayar secara tunai untuk pembayaran listrik, air, dan telepon. Penerimanya itu di sini sudah ada datanya, yaitu PLN. Oke, kita pilih oke. Kemudian di sini tanggal pembayaran itu di tanggal 3 Januari 2019. Kemudian di sini pengeluaran oke, kemudian di sini kode tinggal kita cari, kita sesuaikan dengan nama akun. Oke, kemudian di sini sama nilainya tinggal dimasukkan berapa sih jumlah yang akan kita bayarkan. 1.250. Sudah sebesar, tapi kita cek 1.250.000 rupiah. Kalau sudah tinggal rekam. Oke, kemudian batal. Nah, ini tadi udah masuk. Cara ngeceknya ya sama aja, tinggal klik kanan, jurnal pojok. Akan seperti ini. Kalau sudah, ini adalah cara mengikut area kas bank, di mana yang kita itu adalah kas masuk, kas keluar, kas keluar dan kas masuk. Jadi caranya seperti itu. Kalau emang ada data yang lebih banyak ya silakan dimasukkan, disesuaikan dengan data yang kita punya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara penginputan untuk di area pembelian. Nah, untuk pembelian itu ada 3 cara. Yang pertama pembelian secara pembeliannya itu secara pembelian tunai, kemudian pembelian non tunai, dan pembelian dengan uang muka. Nah, caranya itu berbeda. Nah, yang pertama yang akan saya praktekkan atau saya jelaskan itu pembelian dengan uang tunai. Caranya itu adalah kita ke area sini, invoice pembelian, karena itu digunakan untuk membuat invoice pembelian atau mencatat penerimaan barang dari vendor. Jadi kita klik daftar data, dan kita pilih baru. Oke. Nah, di sini nanti dia akan muncul tampilannya. Selanjutnya kita ini isi di nama pemasok. Oke, nama pemasoknya kita klik. Dari mana sih yang masukin barang? Nah, ini sama dari CV Cipta Terang Abadi, silahkan sesuaikan. Oke, kemudian nomor pembelian tetap sama, kalau emang ada yang dimasukkan, enggak ya udah. Kemudian di tanggal faktur itu tanggal 8 bulan 1 2019. Kemudian keterangannya nanti masuknya itu ke gudang headquarter, kemudian pembeliannya itu keterangannya pembelian tunai
Private kita terang abadi. Lalu sudah kita pilih barang yang kita terima. Kebetulan yang diterima itu adalah rice cooker. Kita pilih OK. Kemudian di sini kita tanda dengan rice cooker itu diterima satu barang, harganya itu 130.000. Kita betul. 130.000. 130. Ini 120.000. Setelah 130.000, pembayarannya kita akan lakukan secara tunai tadi. Kita centang di area tunai, maka nanti di sini akan berubah. Kalau sudah, selanjutnya di area pajak sini kita klik, kita ganti pajak, kemudian kita OK-kan. Nah, nanti ini kalau kita klik, ini akan keluar nominal, di mana total pajaknya 13.000, dengan total harga barang tadi 130 ditambah 13, sekitar 143.000. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal rekap. Nah, ini kita tinggal batalkan aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau lihat gimana, tinggal diklik aja, kemudian kita pilih, klik, lalu kita pilih cetak untuk ngecek. Nah, tampilannya nanti kita ke material checklist, kita tinggal klik, kurang lebih seperti ini, di mana dengan nomor sekian, tanggal sekian, kemudian tanggal dibuatnya tanggal sekian dengan mata uangnya seperti ini. Dari keterangannya pembelian tunai, ada barangnya ini, harganya sekian. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah dengan cara pembelian tunai. Selanjutnya kalau pembeliannya itu secara non tunai, bagaimana? Caranya itu kita tutup aja. Nah, caranya itu agak sedikit panjang karena kita harus pertama membuat permintaan barang terlebih dahulu dari gudang. Nah, itu caranya tinggal kita pilih daftar data, kemudian kita pilih baru, kemudian kita akan input, akan kita masukkan. Di sini nama manajer yang akan membuat permintaan itu misalnya Citra Monica. Saya pilih OK. Kemudian di sini nomor permintaannya kita ganti menjadi PT 987. Kemudian tanggal dibuatnya itu tanggal 6 bulan 1 2019. Kemudian tanggal digunakan atau tanggal perkiraannya itu sekitar tanggal 15 bulan 1 2019. Kemudian keperluannya itu adalah permintaan pembelian permintaan pembelian Citra Monica, kemudian list barang yang akan kita beli itu apa, pada kita kasih list. Kemudian yang akan kita beli itu adalah kipas angin. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kita beli itu adalah rice cooker. Kemudian yang ketiga yang kita beli itu adalah mesin cuci. Dengan stok barang kita punya ini, kita pilih tutup. Nah, di sini kita tinggal masukkan berapa jumlah yang akan kita beli. Mesin cuci itu yang akan saya beli sekitar 2 pieces. Kemudian rice cookernya itu yang akan dibeli sebanyak 3 pieces. Kemudian untuk kipas angin yang akan dibeli sebanyak 5 pieces. Kemudian dengan harga mesin cuci itu 375.000. Kemudian rice cooker itu harganya 125.000. Jadi kita bisa ganti. Masukkan 125.000. Kemudian untuk harga kipas anginnya 75.000. Oke. Kalau sudah, kita tinggal klik di area sini yaitu rekap. Sudah kita cek benar Citra Monica itu tanggalnya udah. Oke, kita tinggal pilih rekam. Dia masuk ke daftar list permintaan barang di sini. Kemudian selanjutnya kita langkah yang kedua yaitu kita masuk ke area pembelian lagi.
Nah, sebelum kita memasukkan data ini untuk pengorderan pembelian, nanti dari pihak gudang, dari pihak yang akan mencari itu melihat dulu perusahaan mana sih yang akan kita tuju untuk pembeliannya ini. Berarti kita akan masuk ke area permintaan penawaran harga, di mana ini digunakan untuk membuat penawaran harga kepada vendor. Jadi kita klik daftar data dan kita pilih baru. Ini bentar, tampilannya oke. Kalau sudah nama pemasoknya, nah kita cari vendornya apa, kita pakai vendor CV Ciputra Abadi, kemudian nomor permintaannya tinggal diklik aja, kita masukkan sama seperti nomor yang tadi, invoice-nya, nanti dia akan langsung ke list data barang-barangnya apa. Nah, di area tanggal ini kita rubah, kalau kita sesuaikan, yaitu tanggal 15 bulan 1 2019. Oke, di sini untuk keterangannya ya pembelian kemudian keterangan body, kemudian investor ya, oke. Nah, ini barang-barangnya sudah sesuai. Kalau sudah seperti ini kita tinggal pilih rekam aja. Oke, kemudian kita pilih data. Nah, langkah yang berikutnya setelah data dari permintaan barang sudah, permintaan penawaran harga sudah, selanjutnya kita akan melakukan order pembelian, yaitu untuk membuat order barang ke vendor. Jadi kita pilih daftar data, kemudian kita pilih baru. Oke. Nah, selanjutnya untuk nama pemasok tetap CV Ciputra Abadi. Kemudian nomor penawaran nomornya sama yang tadi sudah kita buat. Oke. Kemudian untuk tanggal itu kita bikin di tanggal 7 bulan 1 2019. Oke. Dengan keterangan pembelian, nama vendor. Ini kalau sudah, nah tinggal di area pajak ini kita input. Oke, kemudian di area sini juga ada pajak. Oke, kalau udah seperti ini, nanti dia akan muncul total pajaknya 75.000. Kalau sudah tinggal kita pilih rekam untuk di area sini. Ya, tinggal kita rekam. Oke, sudah masuk, kita close. Nah, setelah dari barang di sini sudah masuk untuk pre-ordernya, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap penerimaan barang dan faktur pembelian. Nah, jadi barang ini sudah sampai, kita udah terima. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan untuk itu. Jadi, silakan masuk ke area sini, invoice, ini penerimaan barang. Ya, kemudian kita pilih baru. Oke, kalau sudah, di sini nama pemasoknya, vendornya masih sama, CV Ciputra Abadi. Kemudian untuk nomor PO-nya itu masih sama seperti tadi udah kita input, dan sudah kita buat. Kita pilih oke. Masuk seperti ini datanya. Kemudian untuk tanggal faktor itu kita buat di tanggal 15 bulan 1 2019. Ini barang sampai. Kemudian untuk keterangan yaitu penerimaan barang, penerimaan barang dan CV kita tanggal bagi. Nah, kalau sudah di area term pembayaran ini kita akan rubahkan, kita ganti. Alasannya kenapa? Karena dalam cerita yang saya buat ini akan saya masukkan. Jadi saya tuh dapat barangnya itu di tanggal 15 bulan Januari 2019. Dengan syarat pembelian itu di hari dan diskonnya itu di harinya itu di hari ke-10,
pembelian, kemudian kalau jatuh temponya itu di tanggal 30, di 30 hari maksudnya jatuh temponya, diskonnya itu sebanyak 2%. Nah, jadi kalau saya beli barangnya tuh kurang dari 10 hari, barangnya sampai, dan pembayaran tidak sampai lebih 30 hari, maka saya akan dapat diskon awal 2%. Kalau sudah kita pilih OK. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal pilih area rekam. Oke, kalau kita pilih batang, nanti dia masuk ke sini, keterangannya. Kalau sudah, langkah yang berikutnya, ternyata dalam pembelian barang tadi, saya itu ketika menerima barang, ada barang yang rusak, maka saya akan melakukan peraturan. Nah, untuk melakukan peraturan itu silakan di area sini, retur pembelian. Tinggal kita klik aja daftar data, kemudian kita pilih baru. Oke, tapi ini nama pemasoknya masih sama, yaitu CV kita terang abadi. Saya oke, kemudian nomor PO-nya masih sama seperti yang tadi. Jadi nomor PO-nya itu adalah, bentar nih, bentar, nomor PO-nya itu yang terakhir ini. Ya, ini nomor PO-nya sama kayak nomor PO tadi terakhir. Kemudian tanggal faktornya itu tanggal 17 bulan 1 2019. Nah, di mana waktu saya menerima barang itu ternyata yang mengalami kerusakan tuh kipas angin. Makanya yang rice cooker dapat saya cuci kalau memang tidak ada kerusakan atau yang harus diatur, kita tinggal pilih hapus baris. Ya, kemudian saya cuci hapus baris, dan kita pilih ya. Nah, tinggallah kipas angin aja. Di sini keterangannya kita biarkan retur pembelian ciri-ciri abadi. Kipas angin sebanyak berapa sih data yang mau kita retur? Nah, kebetulan yang harus kita cuma satu pieces. Maka kita ganti dia menjadi satu aja. Oke, jadi satu pieces yang mau diretur dari yang kita order dari 5 pieces dengan harga sekian, sekian, sekian. Nah, kalau sudah, nah, kalau seperti ini di area tadi ini kredit, debit atau memo, ini kita klik, kemudian kita ambil yang tadi yang ini, sudah kita pilih oke. Ya, nah jadi segini, jadi barang yang akan diretur akan dikembalikan dari harga sekian dengan segini dengan pajaknya sekian. Oke, kalau sudah kita tinggal pilih rekam. Jadi kredit dan demonya tuh dengan kita menggunakan tadi waktu kita bikin invoice penerimaan barang itu kan ada harga-harganya tuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah, langkah yang berikutnya kita akan sekarang melakukan pembayaran hutang usaha. Nah, pembayaran itu di sini. Nah, jadi kita pilih daftar data. Dan kita pilih baru. Kemudian di sini akun kasnya kita pakai bank. Penerimanya ini CV hutang abadi karena kita akan membayar. Oke. Kemudian tanggal invoice-nya itu tanggal 18 dan bulan 1 2019. Oke, pembayaran kepada CV kita terang abadi, kemudian di area nomor invoice ini kita klik. Ini kita pilih invoice yang tadi. Oke. Ini. Ya, setelah kita melakukan ini tadi,
Dengan kita bayar segini, jadi saldo yang kita punya sekian, sekian. Oke. Jumlah yang dibayar itu sebanyak ini. Kalau sudah kita tinggal pilih rekam. Ya. Yang kita pilih batal. Nah, ini kalau kita cek, kita cetak. Seperti ini. Bisa totalnya sekian, kita bayar sekian. Dengan sebanyak ini. Nah, lebih seperti itu sih caranya. Nah, kalau sudah, ini tadi adalah cara kita menginput pembelian dengan cara yaitu non tunai. Selanjutnya yang terakhir itu adalah bagaimana sih kalau kita membeli barang dengan uang muka. Nah, caranya itu adalah kita masuk ke area pembelian sama. Sebelum kita memasuki area yang lain, kita ini dulu. Kita catat dulu uang muka yang akan kita gunakan. Berarti di uang muka pembelian itu kita catat. Kita klik daftar baru sini. Dan kita pilih baru. Kemudian untuk di sini akun kasnya itu kita pilih bank. Kemudian dengan IDR ini, kemudian vendor silakan dipilih di mana. Hanya di sini deh. PT Sumber Cahaya, saya pilih oke. Ini kemudian di area sebesar itu saya masukkan 2.500.000. Kemudian di area tanggal itu saya buat tanggal 10 bulan 1 2019. Oke. Kemudian di sini di memonya tercatatkan uang muka pembelian PT Sumber Cahaya. Kalau sudah kita rekam, masuk ya seperti ini datanya. Kita tutup. Langkah yang berikutnya yaitu kita membuat PO barang lagi di sini atau order pembelian. Jadi kita masuk ke sini, kemudian kita pilih baru. Kemudian selanjutnya ini nama pemasok kita masukkan yang sama tadi PT Sumber Cahaya, kita pilih oke. Kemudian tanggalnya itu kita buat di tanggal 10 bulan Januari 2019 seperti ini. Kalau sudah keterangan pembelian PT Sumber Cahaya, nah selanjutnya kita buat di listnya ini, kita pilih stock list. Dan kita input apa aja yang mau dibeli, yaitu misalnya radio, FM, kita pilih oke, klik 2 kali boleh. Kemudian barang apa lagi nih, misalnya mesin cuci. Kemudian yang terakhir itu kulkas misalnya. Ini kita tutup. Nah di sini silahkan dimasukkan berapa yang diorder. Kebetulan ini misalnya kulkas itu sebanyak 2 pieces. Kemudian mesin cuci yang mau saya order sebanyak 3. Kemudian radio itu sebanyak 5. Kemudian untuk harga itu misalnya untuk kulkas 1.125.000 oke. Mesin cuci, kemudian harga radio itu saya 35.000 boleh. Atau kita sesuaikan aja sih dengan harganya berapa. Kalau sudah di area pajak, jangan lupa kita pilih kita pilih pajaknya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal kita cek harganya sudah sesuai. Kalau sudah, di sini kita tinggal pilih rekam. Oke. Nah, kalau sudah, kita pilih batal. Nah, langkah yang berikutnya yaitu kita akan melakukan penerimaan barang. Karena kita kan tadi sudah melakukan order, sekarang barang itu sudah kita dapatkan. Maka kita ikut di sini.
penerimaan barang dan saya pilih baru. Oke, nah mau pemasoknya ya berarti kita sesuaikan aja tadi berapa. Nah pemasoknya berarti PT Sumber Cahaya, kemudian nomor faktur ini PT Sumber Cahaya, dia akan muncul list barangnya, kemudian tanggal faktur itu tanggal 13 bulan 1 2019. Oke, ini keterangannya PT Sumber Cahaya, di mana kita nerima barang 5 pieces dari 25, yang diterima 3 dari 3, 2 dari 2. Jadi seperti itu. Kemudian sudah selanjutnya di area sini dibayar atau dibuka itu kita klik dan kita pilih ini uang tadi yang udah kita input dan kita pilih OK. Ini sebentar kelebihan ya kayaknya ya. Itu bentar. Kita pilihkan.
sebentar kita cek dulu di sini. Ternyata di area ini kalau kita nggak galau input muka tadi bisa kok kita ikut cara manual. Jadi saya akan coba pakai dibayar atau dimukanya itu cara manual aja. Karena tadi pakai cara lewat di muka tuh nggak tahu deh kenapa nggak bisa. Jadi di sini total pajaknya itu sebanyak 205.000. Total pembelian bahan itu 2.255.000 dengan dibayarnya itu sebanyak 2.500.000. Mungkin nanti saya akan dapat saldo kembali sebanyak 205.000 berlebih seperti itu sih cara pengerjaannya. Oke, kalau sudah
itu tadi adalah cara bagaimana pengerjaan dengan pembelian melalui uang muka. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.